Hai, beberapa dari kita tentunya penasaran kenapa ada orang yang tidak percaya dengan klaim supranatural dan keberadaan kemampuan mistik. Padahal mayoritas orang Indonesia itu percaya terhadap hal tersebut. Sejujurnya, bagi orang seperti saya dan mungkin beberapa dari kalian yang tidak percaya hal mistik, kita itu tidak percaya bukan karena arogansi, kesombongan, atau beranggapan seeing is believing, harus melihatnya dulu baru percaya. Karena sejujurnya saya percaya banyak hal meskipun saya tidak pernah melihatnya. Seperti saya percaya tentang keberadaan atom atau molekul air. Saya hanya mengacu pada fakta-fakta yang sering terlupakan dan tidak disampaikan oleh kebanyakan media, karena sangat banyak media yang lebih gemar memberitakan hal-hal yang bersifat supranatural, namun tidak menjelaskannya dari sudut pandang ilmiah. Kita sering mendengar klaim bahwa ada orang yang memiliki indera keenam, kemampuan melihat hantu seperti arwah orang yang meninggal, kemampuan telepati, santet, dan kemampuan supranatural lainnya. Kemampuan-kemampuan ini tentu saja di luar nalar dan logika. Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini juga muncul di seluruh belahan dunia, pada hampir setiap negara, terutama pada negara yang tingkat pendidikannya itu rendah. Maka akan cukup mudah ditemukan orang-orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural atau kekuatan superpower. Dari sekian banyak klaim orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, khususnya yang berada di Indonesia, maka tentunya menemukan satu yang benar-benar asli adalah hal yang mudah. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Ada sebuah pertanyaan kritis yang sangat menarik. Jika para ahli santet dan tenaga dalam itu memang sudah ada sejak zaman dahulu di Indonesia, kenapa kita tidak bisa menang dengan mudah ketika melawan penjajah? Tentunya pertanyaan semacam ini tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. James Randi pernah mengadakan tantangan yang berhadiah $1 juta bagi siapapun yang mampu membuktikan bahwa hal mistik dan kekuatan supranatural itu benar-benar ada. Apakah ada yang berhasil membuktikannya? Simak video ini sampai habis, oke? Demi mencari bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberadaan klaim kemampuan supranatural, banyak organisasi maupun individu itu menawarkan sejumlah uang bagi siapapun yang bisa mendemonstrasikan kemampuan supranatural secara valid dalam kondisi yang terkontrol. Dan pada akhirnya akan terbukti bahwa kemampuan yang diklaim itu merupakan kemampuan murni dan bukan trik psikologi ataupun trik sulap. Salah satu yang paling terkenal adalah tantangan $1 juta dari James Randi. James Randi adalah mantan pesulap, dia itu seorang ilusionis dan escapologist, dan dengan pengetahuannya yang sangat luas mengenai trik sulap, akhirnya dia mengabdikan diri untuk membongkar banyak penipuan berkedok klaim supranatural dengan menggunakan trik sulap. James Randi itu menawarkan $10.000 yang kemudian naik menjadi $1 juta bagi siapapun yang mampu membuktikan keberadaan dunia supranatural ataupun kemampuan supranatural secara valid. Tantangan ini dilakukan atas dasar banyaknya klaim yang dibuat di berbagai belahan dunia, namun tidak ada yang dapat diklarifikasi kebenarannya. Di sisi lain, kemampuan seperti itu seharusnya jika dapat dibuktikan, maka dapat mengubah dunia sains secara signifikan. Uang $1 juta itu tidak akan bernilai dibandingkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa dicapai dengan adanya bukti kemampuan supranatural tersebut. Sayangnya, selama lebih dari 10 tahun, belum ada yang berhasil membuktikan kemampuannya dan mendapatkan hadiah tersebut. Banyak pihak yang tidak senang dengan tantangan James Randi dan mulai menyebarkan banyak berita negatif yang tidak terbukti benar, termasuk menuduh James Randi melakukan kecurangan demi memperoleh popularitas dan mempertahankan uang $1 juta. Perlu ditekankan bahwa dalam setiap pengujian ilmiah, protokol pengujian itu harus didiskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan kondisi pengujian yang disepakati oleh kedua belah pihak demi terbuktinya klaim yang dimaksud. Di sisi lain, James Randi tidak akan kesulitan mendapatkan uang pengganti yang lebih besar dari $1 juta jika ditemukan bukti adanya kemampuan supranatural. Militer Amerika sendiri telah mengeluarkan lebih dari $20 juta dalam proyek Stargate demi mencari keberadaan kekuatan supranatural tersebut. Artinya, penemuan adanya bukti kemampuan supranatural merupakan kemenangan bagi peradaban manusia yang merujuk pada adanya bukti kekuatan yang tidak tunduk pada hukum fisika atau hukum alam. Selama lebih dari 10 tahun dalam perjalanannya, JREF, James Randi Educational Foundation, telah membongkar banyak trik berkedok kemampuan supranatural.
termasuk evangelis Peter Popov, Sylvia Brownie, dan juga Uri Geller. Dari Indonesia juga ada 2 perguruan tenaga dalam yang gagal membuktikan kemampuannya dalam pengujian James Randi. Selain James Randi, masih banyak organisasi dan perseorangan yang menawarkan hadiah bagi mereka yang mampu membuktikan kemampuan supranatural apapun. Organisasi North Texas Skeptic menawarkan 12.000 USD bagi siapapun yang mampu mendemonstrasikan kemampuan supranatural di bawah penguasaan ilmuwan. Selain itu, masih ada juga Quebec Skeptic yang menawarkan 10.000 US dollar. Di India, di mana klaim supranatural dan banyak orang sakti bermunculan, Bip Premanand menyediakan 100.000 rupiah bagi siapapun yang dapat mendemonstrasikan kemampuan supranatural di depannya tanpa melakukan kecurangan ataupun trik. Prabir Ghost juga mengajukan 2 juta rupiah dengan tantangan yang sama, yaitu membuktikan klaim supranatural. Australian Skeptic menawarkan 100.000 dolar Australia, di mana 20.000 dolar itu akan diberikan kepada siapapun yang memperkenalkan paranormal dan berhasil membuktikan klaim kemampuannya, dan 8.000 dolar Australia sisanya untuk paranormal tersebut. ASKA, Association for Skeptical Inquiry, juga menawarkan 12.000 dolar untuk bukti keberadaan kekuatan paranormal seperti peramal. Dari kalangan pesulap, Andre Cole, yang merupakan mentor David Copperfield selama 25 tahun itu dalam karirnya, telah berkeliling dunia sekaligus mencari orang-orang yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural dan menawarkan 25.000 dolar untuk orang yang dapat melakukannya tanpa trik sulap. Hingga akhir karirnya, Andre Cole belum pernah menemukan orang yang betul-betul memiliki kemampuan supranatural yang asli, bukan merupakan trik sulap. Chris Angel juga menawarkan 1 juta dolar dari kantong pribadinya kepada Uri Geller dan Jim Callahan jika mereka bisa menebak isi amplop yang ada di tangan Chris Angel. Ini merupakan respon Chris Angel atas klaim yang dibuat Callahan pada acara TV yang berjudul Phenomenon, di mana dia mengaku dibimbing oleh roh halus dan melakukan trik yang sama, yaitu melihat sesuatu meskipun sesuatu itu dalam keadaan tertutup. Seperti kita ketahui bahwa pencarian atas bukti keberadaan kekuatan supranatural telah dilakukan sekian lama dan hingga kini belum ditemukan satupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberadaan kemampuan supranatural tersebut. Banyak organisasi skeptik dan rasionalis di berbagai negara itu mengkritisi atas klaim-klaim palsu tersebut dan tetap mencari bukti keberadaan kemampuan paranormal yang asli. Inilah fakta-fakta yang menjadi alasan yang sangat kuat bagi sebagian orang untuk tidak mempercayai begitu saja klaim-klaim atas kemampuan supranatural. Di Indonesia, jasa supranatural yang menawarkan ramalan, susuk, santet, pengobatan alternatif itu menggunakan tarif atau mahar yang sangat mahal dari jutaan hingga miliaran rupiah dan berkembang sangat banyak di masyarakat dan sangat sedikit mendapat kritikan. Sebagai masyarakat yang berpendidikan dan rasional, sudah seharusnya kita itu mengkritisi hal-hal luar biasa yang tidak mempunyai landasan ilmiah. Jangan cepat percaya klaim-klaim orang itu sebelum mereka membuktikannya secara ilmiah. Dan yang terpenting, jangan mempercayai suatu hal hanya karena lingkungan kita juga mempercayai hal tersebut. Carilah bukti, periksalah buktinya, dan lihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Beranilah mempertanyakan hal yang kalian anggap tidak masuk akal, karena hanya dengan melakukan hal tersebut, kita akan dekat kepada kebenaran yang bersifat objektif. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai saran dan komentar, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar, karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.